我在一片林子。我们先找到幽冥大帝要紧。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-132. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 131. Kemarin, Sinan telah menunjukkan api ponik abadi kepada Putri Agung, di mana dia ini benar-benar terpukau, sebab inilah kali pertamanya dia melihat api tersebut. Selain itu di sini, Sinan juga menggunakan api jiwa yang merupakan milik Kaisar Dunia Bawah. Sinan berencana untuk menggunakan api ponik demi bisa menyelamatkan Jiang Bilan. Sedangkan api jiwa untuk bisa melemahkan kekuatan Kaisar Dunia Bawah. Putri Agung paham dengan apa yang Sinan rencanakan. Jadi Denny sempat memberikan bantuan kepadanya, di mana dia telah menggunakan teknik penggabungan bumi. Meskipun begitu kelelahan setelah menggunakan teknik tersebut, tapi Putri Agung tidaklah menyesal. Karena semua ini demi bisa menghentikan tindakan dari Kaisar Dunia Bawah. Beberapa hari kemudian, para pangeran dan pengawalnya berkumpul di hadapan Kaisar. Karena tidak lama lagi, pintu menuju alam Xinglong akan terbuka. Siapapun yang bisa mengumpulkan lebih banyak api, maka dialah yang akan menjadi pemenangnya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kaisar pun mulai melakukan sesuatu, di mana dia telah membuka susunan formasi untuk membawa para pangeran dan penjaganya untuk pergi ke dalam alam Xinglong. Seketika saja mereka pun diteleportasi ke dalam alam tersebut, di mana para pangeran sangatlah terkejut. Pasalnya mereka dijatuhkan dari langit. Jadi bagi mereka yang belum siap tentu akan mendarat dengan cara yang kasar. Perlu diingat kalau mereka telah dipisahkan. Jadi pangeran ke-6 pun segera menghubungi Hao Tian atau Rong Benzong. Dia sepertinya tidaklah mendengar kalau tetua sudah mengatakan kalau perjalanan ini akan mengirim mereka ke tempat yang terpisah. Pangeran ke-6 terus mencoba menghubungi Hao Tian karena dia sangat takut sendirian. Terlebih lagi hutan ini sangatlah mengerikan baginya. Perlahan namun pasti pangeran itu pun mulai melakukan perjalanan supaya bisa bertemu dengan seseorang. Pangeran ke-6 begitu penasaran mengapa hutan ini begitu sepi. Berhubung Denny tidak melihat ke arah depan, mengakibatkan pangeran ke-6 harus jatuh ke dalam sebuah lubang jebakan. Alhasil dia pun tidak sadarkan diri. Dan sialnya lagi, Rong Benzong atau Hao Tian menghubunginya dan meminta pangeran ke-6 untuk bersembunyi dulu. Tapi sayang sekali tokennya itu tertinggal di atas. Jadi pangeran ke-6 tidaklah dapat berbuat apa-apa. Sedangkan di sisi lain terlihat kalau Sinan tengah melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Pangeran ke-7 memintanya untuk tidak mengkhawatirkan dirinya, karena dia ini akan baik-baik saja. Ia meminta Sinan untuk fokus kepada Kaisar Dunia Bawah, karena keberadaannya itu sangatlah penting. Sinan paham dan di sini dirinya menggunakan kekuatannya untuk melakukan pelacakan. Selain ia, Rong Benzong juga datang untuk menemani Sinan. Karena bagaimanapun dia tidak akan membiarkannya bertarung seorang diri dengan Kaisar Dunia Bawah. Kembali lagi kepada pangeran ke-6 yang akhirnya sadarkan diri juga. Hanya saja dia itu dibuat bingung mengapa dapat berakhir di sini. Hingga sesaat kemudian pangeran pertama datang dan langsung menimpanya. Ia sepertinya juga tidak melihat ada lubang besar di sana. Pangeran pertama menenangkan adiknya karena dia akan menghubungi Yaoji agar dapat menyelamatkan mereka. Pangeran ke-6 pun senang dengan kedatangannya.
Dia pun yakin kalau posisi pewaris pasti akan dia dapatkan, yang membuat kekaisaran mereka berkembang lebih jauh lagi. Pangeran pertama pun senang akan pujian tersebut. Bahkan dia ini sempat besar kepala karena menganggap dirinya memang layak menjadi seorang kaisar. Dia bahkan memberitahu kalau dirinya diam-diam telah membawa seorang master kemari. Dia yakin master itu sangatlah kuat. Bahkan Duanxing pasti dapat dikalahkan dengan mudah. Sayang sekali master yang dia bawa merupakan kaisar dunia bawah yang kini berada di tubuh Jiang Bilan. Terlihat saat ini dirinya tengah berhadapan dengan monster badak besar. Dengan kekuatan kaisar dunia bawah saat ini, menghadapi badak tersebut terlalu sulit untuk dia lakukan. Bahkan dia dipaksa untuk menggunakan serangan skala besar. Hal itu pun baru dapat berefek kepada badak ini. Api pun seketika saja memanggangnya. Masih belum berhenti, kaisar dunia bawah kembali melakukan sesuatu untuk benar-benar menghabisi badak tersebut. Sayang sekali semua ini tidaklah semudah yang dia duga, karena kekuatan dari badak ini terlalu kuat. Hingga pada akhirnya badak itu pun telah berhasil dia kalahkan, meskipun harus menggunakan begitu banyak kekuatan. Perlu diingat kalau kondisi dari kaisar dunia bawah tidaklah begitu baik, karena kekuatan jiwanya tinggal beberapa saja. Alasan dia menghabisi badak ini sebab dia memiliki kekuatan yang dapat memulihkan tubuhnya. Baru saja menyerap sedikit kekuatan, serangan langsung saja tertuju kepadanya. Scene kembali lagi kepada kedua pangeran ini, yang mana bantuan masihlah belum kunjung mereka dapatkan. Pangeran pertama juga tengah berusaha, tapi tokennya tidak memiliki sinyal. Pangeran ke-6 pun berpikir kalau jebakan ini sepertinya telah menghalangi sinyal komunikasi mereka. Hal itu tentu saja membuatnya merasa panik. Sedangkan pangeran pertama membenarkannya, karena tidaklah mungkin para penjaga mereka membiarkan hal ini terjadi. Mereka pasti akan melakukan pencarian untuk segera menemukannya. Berkat semua itulah pangeran ke-6 juga agak lebih tenang. Selain itu, dia tidaklah terjebak sendirian karena ada kakaknya yang akan selalu menemani dirinya. Kembali kepada Jiang Bilan, di mana formasi Xuantian langsung saja dia gunakan untuk menekan pergerakannya. Semua ini merupakan ulah Sinan dan juga Rong Benzong. Mereka akan mencoba untuk melakukan penyelamatan kepada jiwa Jiang Bilan. Terlihat di alam bawah sadarnya, Jiang Bilan itu terikat oleh kekuatan kaisar dunia bawah. Meskipun berada jauh di dalam kendalinya, jiwa Jiang Bilan masihlah bertahan. Perlahan namun pasti, dirinya pun mulai mendengar suara Sinan. Dia ingin mendengar jawaban Jiang Bilan, apakah dia itu ingin hidup. Bukan hidup sebagai boneka lagi, melainkan hidup sebagai dirinya sendiri. Apa yang Sinan katakan pun mulai menyadarkan Jiang Bilan. Dia mulai memberikan perlawanan kepada tekanan dari kaisar dunia bawah. Karena bagaimanapun, Jiang Bilan ingin hidup sebagai orang yang bebas. Pada akhirnya dia pun sudah lepas dari ikatan kaisar dunia bawah. Sinan pun datang untuk membawanya keluar dari kegelapan tersebut. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.